orang-orang yang saya kenal, teman-teman saya dan semua yang melihat ini. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang muncul banyak untuk saya. Dan daripada saya jawab satu-satu, atau daripada ada teman yang penasaran tapi nggak tanya ke saya, malah tanya ke orang lain, nanti jawabannya malah nggak sesuai, mending saya jawab di sini. Dulu sebelum adanya COVID, tahun 2019 saya ngambil rumah ini, dan banyak pertanyaan yang muncul. Sampai tahun-tahun ini pun tetap ada muncul pertanyaan. Pertanyaan itu adalah satu, kenapa ngambil rumah di perantauan? Kenapa nggak beli di kampung aja? Kenapa nggak beli di kampung aja? Emang mau selamanya di perantauan? Jawabannya gini, saya nggak tahu mau selamanya di perantauan atau enggak. Rezeki nggak ada yang tahu, rezeki itu rahasia, sifatnya misteri. Dan ada beberapa orang yang rencananya kepengen mau di kampung, tapi ternyata sampai 20 tahun lebih, bahkan 25 tahun lebih dia masih merantau di sini, dan saya tahu orangnya siapa saja yang sudah saya tanyain. Itu mereka udah merantau lebih dari 20 tahun, bahkan 25 tahunan, dan nggak punya rencana mau di sini selama itu. Rencananya pengen di kampung, tapi akhirnya di sini terus. Berarti kan rezekinya di sini. Itu intinya. Dan kenapa punya rumah di perantauan, nggak beli di kampung aja? Gini guys, beli di kampung itu apa ya? Mungkin untuk orang-orang yang penghasilan per bulannya besar, atau di kampung udah punya warisan tanah dari orang tua, itu mungkin mudah bagi mereka. Tapi kalau bagi saya, gimana caranya saya tanpa hal-hal itu bisa tetap punya rumah gitu, punya rumah sendiri? Karena pertama, penghasilan saya nggak gede-gede banget, ya kan? UMR Jakarta itu kadang ada lembur, ada enggak, itu enggak nentu. Dan sudah dihitung-hitung gimana nanti buat kedepannya. Berikutnya, saya kepengen punya rumah sebelum nikah. Pengennya waktu itu pengen punya rumah sebelum nikah, karena setelah dihitung-hitung juga, kalau setelah nikah baru kepengen punya rumah, itu kayaknya kalau dihitung secara logika ya, matematika, itu nggak bisa. Itu bakal lama sekali. Apalagi kepengen beli rumah yang cash, itu lama. Walaupun kata orang rezeki itu ada aja, iya bener, rezeki itu ada aja. Tapi rezeki itu nggak tentang uang, nggak selalu tentang uang, nggak selalu tentang rumah, harta benda, bukan. Tapi rezeki itu termasuk dikasih umur, dikasih sehat, itu termasuk rezeki. Dikasih teman-teman yang baik seperti kalian, itu juga rezeki. Nah, saya kepengen mempersiapkan gimana caranya hal-hal yang sifatnya apa ya, kayak benda-benda kayak gini, rumah, itu saya kepengen saya persiapkan dulu lah. Kalau soal rezeki yang lain nanti mungkin bisa menyusul. Bukannya saya nggak percaya rezeki ada aja, saya percaya rezeki ada aja, tapi rezeki bukan selalu soal uang, soal rumah, bukan selalu itu. Dan kita nggak tahu mau dikasih yang mana dulu. Itu. Lalu kenapa nggak beli di kampung aja? Uangnya nggak buat beli di kampung aja? Karena katanya di kampung kan murah apa-apa. Oke. Kalau mau beli di kampung, saya nggak bisa untuk punya rumah sebelum nikah. Sebab mengapa?
saya ngumpulin duit misalnya, ngumpulin duit, karena perjalanan hidup orang itu beda-beda guys. Ada yang dari awal kerja untuk keperluannya sendiri, untuk nabung sendiri. Ada yang awal kerja untuk mungkin adik sekolah atau orang tua butuh uang apa dan sebagainya. Itu masing-masing berbeda. Dan saya nggak seberuntung kalian yang emang dari awal kerja kalian duit udah buat sendiri semua. Intinya seperti itu. Oke, balik lagi, nggak usah bahas beruntung atau tidak beruntung, nanti panjang. Gini, kenapa nggak beli rumah di kampung? Saya bukan orang yang punya warisan tanah. Di rumah cuma ada tanah yang ditempatin, yang ada rumahnya yang sekarang ditempatin orang tua. Dan itu nggak mungkin bisa saya bangun lagi, karena udah nggak ada sisanya. Lalu kalau bangun rumah di kampung, beli tanah dulu, berarti saya mulai dari nol banget. Saya harus ngumpulin duit buat beli tanah dulu, lalu buat beli material, buat bayar tukang. Dan itu saya misalnya saya nabung dari awal kerja, sisa-sisa uang yang saya punya saya tabung, itu mungkin bisa habis untuk itu doang. Kemudian di umur-umur yang 26 lanjut, saya bingung ketika mau nikah. Itu saya punya rumah doang, tapi di kampung rumahnya, dan tabungan saya bisa nol. Paham ya sampai sini? Tabungan saya bisa nol karena untuk biaya beli tanah, beli material, bayar tukang, itu habisnya bisa banyak. Nah, lu nanti nikah duit dari mana? Ya, nikah duit dari mana? Terus kalau misalnya punya rumah di kampung, saya rezekinya masih di sini, masih di Jakarta. Itu nanti rumah di kampung nggak ada yang nempatin guys. Terus saya di sini ngontrak gitu. Buat apa bikin rumah di kampung kalau saya setiap harinya nggak bisa menikmatin rumah itu? Maksudnya saya nggak bisa menikmatin bertempat tinggal di rumah saya sendiri, nggak bisa. Buat apa? Pikir saya seperti itu. Paling kalau pulang kampung itu kan jarang, nggak setiap hari. Nah, saya berpikir gimana caranya saya pulang kerja saya bisa nikmati rumah, pulang kerja saya bisa tinggal di tempat tinggal yang nyaman, yang rumah saya sendiri gitu loh. Karena kalau ngontrak itu problemanya banyak hal yang bikin gak nyaman tentang dunia kontrakan. Menurut saya, tentang pengalaman saya kemarin kontrak, ada di video saya sebelumnya. Tapi itu nggak semua memang. Tapi menurut saya daripada kontrak terus mending saya ngambil rumah. Itu ada lagi. Kalau memang apa ya, bisa punya rumah di kampung misalnya, nanti kalau punya anak punya istri, nanti ngontrak lagi dong di sini. Soalnya kan rezeki masih di Jakarta. Terus gimana? Rumah yang di kampung mau diapain? Rumah yang di kampung mau dikosongin, misalnya ditinggalin oleh saudara atau apa, terus saya kapan menikmatinya gitu? Atau istri sama anak suruh tinggal di rumah di kampung, terus saya kerja di Jakarta, terus saya nggak bisa dong tiap hari ketemu mereka. Saya kepengen gimana caranya ketemu mereka tiap hari, tapi saya punya rumah sendiri, dengan saya tetap masih mencari rezeki yang rezeki saya masih di Jakarta. Seperti itu loh, itu yang saya pikirkan. Jadi bukan tentang lebih murah atau tidak, atau mau selamanya di perantauan atau tidak. Saya nggak mikir sampai ke situ, saya nggak mikirin ke situ, karena hal-hal itu sifatnya ya mau selamanya apa enggak ada yang selamanya. Lalu apa lagi ya,
emang sih waktu mau ngambil rumah ini orang tua sempat nggak setuju, tapi setelah saya jelasin, saya banyak menggunakan argumen yang masuk akal, mereka bisa menerima. Akhirnya mereka menerima, dan saya cuma minta doa untuk dilancarin aja, supaya ya apa yang saya ambil lancar dan ya tidak bermasalah. Lalu bagaimana dengan kalau ngambil rumah di sini? Nah, ngambil rumah di sini pas menurut saya, karena sesuai yang saya mau, sesuai yang mimpi saya, bahwa pengen punya rumah sebelum nikah. Jadi pas udah nikah tinggal di rumah sendiri. Emang saya sempet tetap ngontrak meskipun rumah ini udah ada, tapi di kemudian hari, di hari-hari yang kemarin itu, kontrakan udah mulai gak nyaman, ada maling, konflik dengan beberapa orang di kontrakan, termasuk yang punya kontrakan. Ya, konflik kecil tapi menurut saya membuat hal gak nyaman, dan udah saya bikin videonya di video saya yang sebelumnya tentang konflik di kontrakan. Nanti kalian bisa buka di channel saya, buka aja di scroll ke bawah, pasti ada. Di situ udah saya jelasin, kalau jelasin di sini terlalu panjang. Jadi ya mungkin itu aja penjelasannya. Terus kalau nyicil yang sampai bertahun-tahun, masalah nyicil sampai bertahun-tahun, enggak, nyicilnya lama ya kayak gitu. Menurut saya udah sesuainya apa, dengan penghasilan per bulan itu udah pas seperti bayar kontrakan. Jadi misalnya pun saya ngambil rumah ini, nggak nyicil rumah ini, saya pasti hari ini saya pasti ngontrak. Mau tinggal di mana kalau nggak ngontrak? Pasti ngontrak, dan kontrakan yang dekat di Jakarta itu minimal 1 bulan, yang nyaman buat berkeluarga minimal 1 bulan 1.100.000, 1.200.000, bahkan bisa lebih. Kalau yang harganya 800 ke bawah itu paling yang 2 petak, yang kecil-kecil, pokoknya nggak nyaman untuk berkeluarga. Maaf saja saya katakan, emang ini benar adanya. Nggak nyamannya kenapa? Kalau ada tamu, kalau kita punya acara apa, atau kalau misalnya ada orang tua datang, ada saudara datang, itu mau tidur di mana, mau duduk-duduk juga nggak enak. Coba kalau ngambil rumah kayak gini dengan harga cicilan yang seperti kita ngontrak, bahkan lebih murah daripada ngontrak, itu kita bisa ada temen datang gampang, kita punya acara gampang, ada tempat, ada teras, kita mau kedatangan orang tua gampang, ada kamar lagi karena kamarnya ada 2. Ya pokoknya banyak hal yang saya dapat dari dari ngambil rumah ini, kenyamanan itu loh yang saya mau gitu. Jadi ya begitu aja. Pokoknya kalau masalah nyicilnya berapa tahun, terus nanti kalau tahu-tahu meninggal gimana, nanti saya jelasin di video yang selanjutnya. Kalau misalnya cicilan gimana kalau meninggal kayak gitu kan, ada, nanti saya bikinin di video selanjutnya. Terus kalau soal cicilannya berapa kayak gitu, ya nanti saya jelasin juga di video berikutnya. Pokoknya kalau nyicil rumah itu ya anggap aja kamu ngontrak. Makanya ngambil yang cicilannya dan mahal-mahal, jangan yang cicilannya
di atas 2 juta gitu, jangan 2 juta ke bawah kalau bisa ya, pas lah, pokoknya disesuaikan aja sama pengeluaran kamu, sama penghasilanmu gitu. Jadi jangan merasa bernyicilnya lama ya kan rezeki nanti nggak tahu ya, mungkin nanti tahu-tahu kamu dapat, kamu atau saya dapat rezeki yang lebih, atau tahu-tahu punya usaha apa kan, kalau udah banyak nggak usah sampai bertahun-tahun, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi bisa kamu lunasin tanpa harus nunggu satu tempo cicilannya habis gitu. Kalau emang kamu percaya rezeki ada aja, ya udah dipakai di hal itu gitu. Oke, mungkin sampai sini aja videonya, ntar kepanjangan guys. Oke, gitu aja ya. See you next video, bye bye.